Ada. Alhamdulillah. Nggih ulun Iya. bisa ulun mulai Pak lah. Yang tadi kan sudah mulai. Nah, mulai lagi. Nggih, kalau tadi diulang. Ya, teruskan yang tadi aja. Nggih, ulun teruskan Pak lah, ulun share screen. Ini tadi yang daring. Jadi di sini ulun mengambil set Ya, tadi sudah sampai situ Bu ya. Lanjut terus. Ini di pemetaannya. Nah, Ibu ngikuti panduan saya aja. Nggih. Jangan sesuka Ibu narik-narik ke sana kemari. Jadi yang saya suruhkan aja. Nggih, kemana lagi Pak? Ya kan. Ya. Kita langsung ke kegiatan pembelajaran Ibu di situ. Kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran itu, Ibu merancang, ya. Ini. Sebelumnya itu, terus bawahnya lagi. Mungkin. Tidak ada kan? Tujuan. Merancang pendekatan sebelum tujuan tidak ada, Bu. Di mana letaknya itu? Pendekatan ini, Pak. Oh, di situ tempatnya. Di bawah. Nah, itu yang pendekatan yang Ibu lakukan. Ada pendekatan apa, Ibu? Pendekatan saintifik dan tipek, Pak. Iya. Adakah yang lain yang Ibu rancang seharusnya? Enggak, Pak. Itu aja, 2 saja. Apakah tidak ada yang pendekatan Paikem? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Apa alasannya, Ibu? Enggak. Karena berarti ini karena sesuai dengan kurikulum K13 kita, Pak, saintifik, dan yang tipek ini sesuai dengan pembelajaran abad 21, Pak. Iya. Apa cirinya pembelajaran abad 21 itu, Bu? Pak, ada teknologinya. Okay. Ada unsur teknologinya, terus pedagogikal, sama content knowledge. Jadi artinya menyenangkan tidak perlu, Bu, ya, dalam ini. Ini menyenangkan ada juga, Pak. Iya, makanya tadi kan saya tanya itu, katanya menyenangkan itu nanti di ini, Pak, di teori belajar saya ngambilnya. Enggak, ini pendekatan. Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan itu masuk pendekatan nih. Oh, enggih, Pak. Enggih. Kalau dulu ada pendekatan yang namanya DAP, Development Approach Practice, ada juga pernah. Ya, itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi dalam kurikulum 13, selain saintifik, TPACK, pembelajaran yang menyenangkan jangan dibuang. Oh, jangan dibuang. Tetap kita laksanakan, Ibu. Masalahnya orang yang belajar itu harus senang. Kalau tidak senang itu, ya akhirnya terpaksa. Yang ulun kira sudah masuk di teori belajar, Bapak. Iya. Kalau terpaksa kan susah. Ibu makan aja misalkan yang tidak disukai dipaksa, ya susah kan, Bu, ya. Misalkan kan yang dimakan kan itu salah satu contohnya. Jadi tetap itu perlu karena itu merupakan salah satu ciri khas di dalam juga pembelajaran abad 21. Ya, baik. Apa yang sudah Ibu terapkan di dalam pembelajaran abad 21 yang ada di dalam rancangan pembelajaran? Ini ada teknologinya, Pak. Kemudian pedagogik. Teknologinya menggunakan internet, terus menggunakan alat teknologi lah gitu, Pak. Pedagogiknya menggunakan itu apa? Critical thinking, menanukan anak supaya berpikir kritis gitu, Pak. Ada jangan menganukan, Bu. Menumbuhkan keinginan yang jelas anak saja menganukan kan. Jadi Ibu harus pakai bahasa Indonesia yang benar juga.
Nggih, Pak, mungkin agak nggih, ada kreatifnya juga, Pak, juga ada kolaborasinya nggih di dalam ini. Nggih. Nggih itu, Pak. Masih ada lagi, Bu? Nggih, itu. Itu aja. Nggih. Jadi yang inovatif yang kayak apa, Ibu? Rancangan pembelajaran inovatif itu seperti apa seharusnya? Menggunakan teknologi juga materi-materinya, materi-materinya dibikin dengan menggunakan teknologi, membuat media pembelajaran, video media pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, TPACK-nya terus? Meningkatkan. Ya, jangan anu-anu lagi. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tingginya juga itu tadi, Pak. Iya, 3. Terus? Udah itu, Pak. Masih ada lagi, Bu, sebetulnya. Ada 5, Bu. Ada 5. Kalau Ibu belajar modul pedagogik kemarin, ada 5 kan ya? Ya. Baik, Ibu. Masih bisa menyebutkan lagi? Kan baru 3 tadi. Baru 3. 5M masuk, Pak. Yang menanya, mengamati, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Masih ada lagi, Bu? Masih ada lagi. Yang itu masuk nggak, Pak? Yang pembelajaran STEAM sama pembelajaran dengan metode neuroscience. Apa itu? Neuroscience itu kan pembelajaran dengan mengimbangkan otak kanan dan kiri, Pak. Itu teori belajar siapa itu? Teori belajar dalam pembelajaran abad 21 itu ada, Pak. Saya baca sekilas kemarin. Ya, ceritanya gimana? Biar anak siswa tuh tidak tegang, jadi dibikin gerakan-gerakan neuroscience, peregangan seperti itu, Pak. Biar mudah menerima pelajaran. Yang peregangan dalam arti peregangan apanya? Peregangan biar tidak berpikirnya kah, peregangan badannya kah? Peregangan badan. Peregangan badan ngaruh ke tingkat berpikirnya biar rileks. Kalau siswa itu rileks kan berpikirnya jadi lebih mudah gitu, Pak. Nah, tadi bahwa pertanyaannya kan yang kaitannya dengan pembelajaran inovatif, Bu, ya. Jadi jangan memancing-mancing pertanyaan saya ya. Jadi yang sesuai dengan jawabannya aja. Nanti kesana kemari nanti, Bu, ya. Yang enggak perlu masuk nanti kan. Meskipun memang juga ada kaitannya. Tapi ya sesuai dengan yang ditanyakan. Ya baik, Ibu, ya. Jadi dalam penerapan tadi Ibu menerapkan model PBL, Bu, ya. Model PBL itu seperti apa, Ibu? Pak, disajikan masalah, kemudian anak itu memecahkan, Pak, seperti itu. Iya, maksud saya langkah-langkahnya itu gimana? Ini kita berikan dia sebuah, misalnya ada apa ya? Oh, iya. Sebuah misalnya ulun sajikan sebuah video tentang banjir, misalnya siswa menganalisis akibat dari banjir itu, Pak. Ya, ngerti pertanyaan saya enggak, Bu? Yang Ibu maksudkan, yang saya tanyakan tadi, ngerti enggak maksudnya? Apa, kan Ibu mau melaksanakan, kalau kita ulas ya, pembelajaran PBL. Gimana langkah-langkahnya pembelajaran PBL itu? Menurut teori gimana, Bu? Bisa kan beda. Kalau menurut ulun, pemahaman ulun terhadap teori yang mengenai PBL ini itu tadi, Pak, disajikan sebuah masalah, kemudian siswa itu menganalisisnya seperti itu, Pak. 2 langkah aja, Bu, ya. 2 langkah. Ini pemahaman ulun seperti itu, menganalisisnya, kemudian dia
berdiskusi dengan temannya, kemudian mengomunikasikan hasil dari diskusi mereka itu, Pak. Ya, nanti dipelajari lagi, Bu ya. Tentang model-model pembelajaran, khususnya yang Ibu. Ini kalau Ibu mau melaksanakan model ini harus paham model ini, langkahnya seperti apa yang dilakukan guru. Kalau gurunya aja enggak tahu langkahnya, enggak tahu modelnya, anaknya mau dibawa kemana, nanti masuk kemana-mana, masuk jurang atau gimana. Nah, itu yang perlu harus dikuasai, Ibu. Kalau Ibu punya rencana mau menerapkan ini, tapi harus tahu penerapannya. Ya, pilih aja yang Ibu kuasai. Jadi itu konsekuensinya guru, Ibu ya. Tidak hanya sekedar ditulis saja, tetapi harus dikuasai. Baik, Ibu. Kemudian di dalam langkah-langkah kegiatan itu, coba Ibu tadi sudah ada langkah-langkah mulai dari awal, inti akhir. Dalam kegiatan awal itu, apa rencana yang Ibu lakukan? Ada langkah-langkah apa di sini kan karena daring saya menyuruh anak-anak masuk ke Zoom meeting dulu. Saya buatkan sudah linknya masuk. Di situ saya meminta mengucapkan salam kemudian berdoa. Kemudian mengecek kesiapan siswa dengan mengirimkan Google Form, absennya di Google Form. Siswa mengisinya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menginformasikan materi pokok dan tujuan pembelajaran. Ini pada kegiatan inti. Kemudian di sini pada pembelajaran. Ini sebelum di awal itu berapa menit, Ibu? 5 menit saja, Pak. Di situ tidak ada persepsi, tidak ada pengantar dari gurunya, mau belajar apa, kemudian tujuan belajarnya bagaimana. Jadi di sini sudah disampaikan, Pak, guru menginformasikan materi pokok dan tujuan pembelajaran. Iya, ada ya. Jadi ada, Pak. Terus jadi pada kegiatan intinya, jadi pada awal pembelajaran di sini saya menstimulus anak atau siswa dengan menanyakan kamu tinggal di mana, bagaimana keadaanmu, keadaan daerah tempat tinggalmu. Kemudian saya menampilkan sebuah narasi di sini siswa saya suruh membaca, kemudian ini merupakan stimulusnya, Pak. Kemudian siswa saya. Nah, ini kaitannya dengan teori belajar. Ada coba bisa disampaikan cuplikannya, Ibu. Kalau menyampaikan ini kan kaitannya gitu, gimana caranya, Ibu? Cara menyampaikan yang ini tadi. Pak. Iya. Misalkan saya sebagai siswanya, Pak Rusman sebagai siswanya, Ibu mau menyampaikan ini bagaimana? Baik, anak-anak, kamu tinggal di mana sekarang, Nak? Oh iya, bagaimana keadaan daerah tempat tinggalmu? Mata pencaharian apa saja yang ada di sana? Ya, nah sekarang Ibu minta kalian bacakan narasi berikut, Nak ya, bergantian. Jadi satu-satu, Pak, satu paragraf kah atau 2 siswa saya suruh membaca, kemudian saya meminta siswa menanggapi. Anak-anak, bagaimana tanggapan terhadap narasi tersebut, Nak? Tabanan itu merupakan daerah apa, Nak? Pantai kah, pegunungan kah, dataran rendah apa dataran tinggi? Nah, pekerjaan apa yang ada di sana, Nak? Seperti itu, Pak. Sudah, Bu ya. Kemudian tadi terus, Bu. Kemudian siswa nanti kan menjawab dari membaca itu kan dia menganalisis bahwa Tabanan itu daerah pesisir pantai, pekerjaannya yang cocok adalah nelayan, petani garam, seperti itu, Pak. Nah, saya yang jadi bingung itu pada saat anak suruh membacakan itu, siswanya berapa, Ibu? Bacanya satu-satu atau bersamaan? Satu-satu, Pak. Membacanya lewat mana?
Satu orang bisa 2 paragraf. Kalau paragrafnya agak banyakan, satu orang 1 paragraf. Membacanya nanti kan ini lewat Zoom, saya tampilkan share screen-nya, Pak. Oh, gitu. Okay. Nah, jadi tidak dibaca bersamaan gitu. Enggak, satu Ibu orang menyuruh satu-satu gitu ya. Satu-satu bergantian. Oh, gitu. Okay. Karena di sini kenapa saya tanyakan karena tidak ada penjelasannya di situ. Tidak ada penjelasannya, Pak. Iya. Terus selanjutnya setelah Ibu ini penerapan teori apa yang namanya Ibu? Kalau Ibu behavior, Pak. Behaviorisme yang stimulus respon, ada stimulusnya kemudian direspon oleh siswa. Kan tingkah laku apa yang diinginkan Ibu? Kan Ibu mau mengubah tingkah laku di sini kan behavior. Berarti kan supaya ada perubahan tingkah laku. Cermat, Pak. Tingkah laku itu banyak. Hah? Cermat. Dia kan cermat meneliti dari narasi yang telah dibacakan, cermat dalam menganalisis. Teliti juga. Itu ya. Itu enggih. Tingkah laku dalam hal pengetahuan, Bu ya. Karena ada tingkah laku itu bisa tingkah laku dalam bentuk kognitif atau afektif atau psikomotor. Ini kan berupa pengetahuan ya. Artinya tingkah laku dari yang sebelumnya tidak bisa, nantinya setelah Ibu beri perlakuan ini, anak menjadi bisa tingkah laku. Dari tidak ngerti menjadi ngerti, dari tidak bisa menjadi bisa, itu juga merupakan salah satu tingkah laku, tapi kognitif. Baik, kemudian Ibu menilainya gimana? Mengukur siswanya bahwa tingkah laku ini sudah dikuasai. Ada rubriknya, Pak. Ada kalau sikap saya pakai rubrik, pengetahuan pakai evaluasi, soal-soal evaluasi, sementara keterampilannya saya memakai LKPD, Bapak. Yang Ibu sebutkan tadi untuk mengukur ini saja yang kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ini. Di LKPD, Bapak. Oh, LKPD itu kan untuk proses pembelajaran, bukan mengukur hasil belajar siswa, tapi lembar kerja itu digunakan atau sebagai alat guru di dalam mempelajari menggunakan lembar kerja supaya anak lebih paham, maka digunakan lembar kerja itu. Tapi bukan alat untuk mengukur hasil belajar siswa. Berbeda, Ibu ya. Meskipun bentuknya pertanyaan, tetapi belum mengukur, masih dalam proses belajar. Nah, mengukur ini pakai apa, Ibu? Instrumennya atau alatnya yang mengukur kemampuan yang Ibu jelaskan tadi. Pakai soal-soal evaluasi, Bapak. Oh ya. Bentuknya apa, Bu? Bentuknya pilihan ganda, Bapak. Nanti pilihan gandanya itu diapakan, Bu, pada siswa? Siswa disuruh menjawab. Saya mengirimnya lewat link jawab ya. Google Form, Bapak. Oh gitu. Kalau hanya soal suruh melihati aja, lihati soal. Tidak dijawab akhirnya, karena suruh melihati aja. Baik, Ibu. Dari saya, supaya efektif waktunya, saya silakan kepada Bapak Pemuji 2, Bapak Haji Rusmansyah. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Terdengar, Ibu? Terdengar, Bapak. Terdengar, ya. Makasih. Selamat, Bu, ya. Sudah sampai ujian komprehensif, ya. Sekarang. Nah, sama seperti yang terdahulu, ya, saya ingin mencoba dulu keterampilan teknologinya. Keterampilan teknologi Ibu, ya. Silakan di stop share-nya. Stop share-nya, Pak. Bisa, ya. Nah, sekarang sudah, ya. Nah, coba sekarang
kirimkan file Ibu itu ke chatroom ke saya. Chatroom Pak ya. Ya. Nanti ini masih terpakai terus ini cara ini. Kalau Ibu Zoom sama anak-anak. Silakan RPP-nya dikirim. Masih proses. Ya, ya silakan. Saya lihat dulu. Ibu dari mana, Bu? Bu Riana? Inggih ulun Tanah Bumbu. Oh, jadi Tanah Bumbu yang banyak lah. Inggih. Tadi Tanah Bumbu 2 orang sudah Tanah Bumbu tadi. Berapa lama ngajar sudah Ibu? Lama Pak, ulun dari 2008. Berapa tahun itu, Bu? Berapa tahun ya Pak ya? 12 lama tahun lagi Pak sudah. Pak Suti, lama lagi Pak Suti itu. Itu enggak lama, Pak. Saya sudah hampir 40 tahun. Keduanya ya itu Pak. Pak Suti harus yang lama. Iya, iya silakan. Masih proses. Bu sekarang berapa tahun umur Bu? Umur ulun 35 Pak. Oh berarti belum lahir Pak Suti sudah ngajar. Sudah 2 Bapak. Oke, ya baik. Berarti Ibu sudah bagus ya untuk IT-nya ya. Sekarang Ibu Riana, kita lakukan ujian ya tadi. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang mendasar dari Pak Setiarso ya. Coba mau yang RPP yang mana mau yang tampilkan? Sebentar, kayak RPP yang kedua. Ini Bapak yang luring. Oke, yang luring ya. Okay. Nah sekarang ini apa saja nih, kelas berapa? Kelas 4 semester 2, tema 9. PKN dan Bahasa Indonesia. Betul? Berarti ini tematik 2 ini ya? Okay. Oke, tematik. Nah, kalau tematik sekarang kita lanjut pada terus Bu, terus turun. Lanjut, ya. Teruskan. Nah, stop Bu. Kita belajar melihat ini ya. Nah, ini di PKN kata dia yang pertama tuh. Di PKN. Ya. Nah, PKN berarti kompetisi dasarnya itu PKN indikatornya itu ya. Nah, tujuan pembelajarannya diturunkan boleh seperti itu. Nah, sekarang jika indikatornya ini berapa nih, Bu? Ada berapa buah nih? Ada 1, 3, 2, Bapak. Untuk PKN 3, ada ya. 3 inggih. 3. Nah, ketika indikatornya ini 3, kira-kira untuk soalnya itu berapa Ibu bisa bikin? Yang ulun sudah bikin 1 indikator 1 soal, Bapak. Oh, 1 soal. Ya, ada juga yang 2, cuma ulun lupa yang mana yang 2. Oke, artinya bisa saja 1 indikator tuh boleh 1, 2, atau 3 soal, gitu ya? Oke. Betul ya, setuju ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Q4 menganalisis ya, menganalisis. Banyak menganalisis. Ya. Terus yang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia-nya gimana? Ini PKN kan bahasa Indonesia-nya? Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia-nya, oh ini berarti Q4 video ya, yang 3-nya tuh C5 ya Bu ya? Oke. C5 tuh mau apa Bu? Mengevaluasi ya? Mengevaluasi Pak. Tapi ini kan kita turunkan bahasanya bahasa sederhana ya, nanti pada saat bikin soal ya Bu ya. Betul Bu Riana? Mengevaluasi. Lanjut Bu, lanjut. Terus. Gimana, Pak? Lanjut aja, C6 juga ada, terus aja. Nah ini terus kita ke kegiatan tadi, terus nah stop ya, stop dulu. Nah ini sama
Jadi di apa namanya RPP inovatif ini harus mengandung unsur apa saja tadi? Apa Bapak? RPP ini kan RPP yang inovatif, ya kan, dikembangkan. Artinya RPP yang mengikuti AMPET ke-21. Tentu ciri-cirinya apa saja? Wah, ini ada menggunakan teknologinya, Bapak, ada pedagogiknya, ada content knowledge-nya itu, yang TPEC-nya itu tadi, Pak. Ada critical thinking-nya, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif juga, Bapak. Baik. Saya tanya, Bu ya. Kira-kira RPP ini mungkin RPP terbaik Ibu ya yang dibikin selama Ibu ngajar? Sangat terbaik menurut saya. Dibanding yang dulu ya? Tinggi deh dibanding Oke. Kenapa jadi ini yang terbaik menurut Ibu? Karena saya baru ini mengetahui tentang C4, C5 yang hot itu, Bapak. Sebelumnya saya benar-benar tidak mengetahuinya sama sekali. Berarti sudah bisa mengembangkan seperti ini ya? Alhamdulillah ya, satu. Nah, kalau begitu tadi bahwa porsi ya abad 21 yang porsi itu, kemudian tipe AJK-nya ada di sini ya kan, di dalam RPP ini kan, betul ya, ya? Baik, kita lihat satu-satu yang mana saja yang termasuk di situ, antara lain dari pendahuluan sampai ini. Tunjukkan saja. Yang mana dulu, Pak? Yang dari atas, dari awal, Apa saja? Nah, ini. Dari pendahuluan nih, Pak. Ya, berarti di situ yang terkait tadi indikator yang berhubungan dengan apa namanya pembelajaran abad 21 itu kan yang berkaitan dengan korupsi, kemudian TPAJK itu di mana saja tunjukkan. Oh, ini TPAJK-nya di sini Bapak menyanyikan lagu nasional, di sini Indonesia Raya. Saya masukkan channel YouTube saya sendiri. Semenjak COVID saya bikin channel YouTube sendiri untuk belajar siswa saya. Juga melakukan ini peregangan neuroscience saya bikin sendiri juga videonya. Ya, terus ya. Kolaborasi. Okay. Kolaborasi itu maksudnya ngapain, Bu? Ya. Berdiskusi dengan sesama teman, Pak, sesama siswa. Oke. Ya, setuju. Lanjut lagi. Terus itu apa tuh? STEAM itu apa? STEAM. Turun. Mana tadi? Salah ke atas. Yang mana? Nah, itu. Nah, itu paling atas tuh. Apa? STEAM itu apa itu? Teknologi, Bapak. Singkatannya apa STEAM itu? STEAM. Lupa Bapak saya. Apa kemarin tuh ya? Cuma ulun ingatnya yang teknologi saja, jadi ulun taruh di sini STEAM karena ini teknologi, T-nya ini teknologi. Nah, kalau TPAJK kan teknologi. TPCK juga Bapak. Seharusnya TPAJK, cuma kenapa ulun memasukkan STEAM sini lupa mengganti. Nah, ya, siapa tahu ada maksudnya ya, nggak tahu saya. Tapi arti STEAM itu tahu. Taunya ulun ini ada teknologinya gitu, Pak. Jadi ulun tulis kemarin tuh, tapi ternyata semakin kesini ulun tahu ini TPAJK, tapi ulun lupa mengganti STEAM-nya ini. Oh gitu. Sekarang gini, S itu science. Ya, S-nya science. T-nya teknologi, E-nya tuh engineering, A-nya tuh art, M-nya tuh mathematics, ya. Nah, sekarang video Ibu itu cocok enggak untuk itu atau gimana? Itu perlu nanti ya dikoreksi ya kalau salah. Baik, ya. Oke, udah ya. Terus mana lagi kira-kira? Ini tadi diskusi tadi kolaboratifnya Bapak. Ya, apalagi yang belum. Ini membuat laporan hasil analisis, ini kreatifnya Bapak menuliskan laporan analisis. Boleh. Ya, terus apalagi yang belum ketinggalan? Komunikasinya di mana?
Komunikasinya di sini siswa menyampaikan hasil dari diskusinya di depan kelas. Oke, baik. Terus ada lagi. Baik ya. Sudah kita, oke, saya setuju. Jadi ini RPP-nya sudah terdapat ya bagian-bagian yang diinginkan tadi ya, abad 21 serta berbasis tadi TPAJK. Nah, sekarang lanjut kita ke soalnya, Bu. Soal evaluasi, Kak Bapak? Iya, soal evaluasi. Soalnya apa saja Ibu bikin? Di bawah ABC, Bapak, pilihan ganda paling bawah. Pilihan ganda sama apa? Pilihan desa ganda. Ya? Pilihan ganda saja, Bapak. Pilihan ganda. Oke. Nomor 1 tuh ya. Nomor 1 itu soal apa tuh, Bu? Ini PKN, Bapak. PKN. Sekarang PKN ini soal nomor 1 ini tricky berapa ini? Ini menganalisis C4, Bapak. C4 ya. Apa itu? Nah, sekarang Ibu ya. Itu analisis maksud Ibu ya, C4. Ada enggak yang salah dalam menulis soal itu? Coba diamati. Ininya Kak Bapak, yang ABC, di sebelah ABC-nya ini harusnya huruf besar, Bapak. Boleh, optionnya yang besar, benar itu ya. Nah, itu tadi ada yang coba ketika ada yang di stemnya bagus aja lah pernyataan tuh. Ada yang salah enggak? Sepertinya betul saja, Bapak. Oke. Nah, sekarang di perkotaan itu dipisah D-nya ya? P-nya harusnya besar, Bapak. D-nya memang dipisah, kan menyatakan tempat, P-nya ini Oke. Nah, sekarang itu bagus tuh. Artinya Ibu paham. Sekarang kalau yang di beberapa tempat nih, D-nya digabung kah? Digabung, Bapak, karena tidak menyatakan tempat. Karena di untuk menyatakan tempat aja yang dipisah, Bapak. Gitu ya. Ini menurut pemahaman saya selama ini. Oke, jadi ini soalnya analisis tadi ya. Nah, yang menyatakan ciri soal ini analisis di mana nih? Ini Bapak, dia menyebut sikap yang tepat terhadap kasus ini, Pak. Kan pembangunan di perkotaan banyak hotel-hotel di tingkat, mengakibatkan dampak negatif. Nah, sikap dari kasus ini seperti apa? Di situ analisisnya, Bapak. Baik, terima kasih. Sekarang ada lagi soal yang hotline ini bagaimana? Yang hot. Ini masih sikap, juga menganalisis sama, Pak. Ada. Ini Bapak, mana tadi? Mana, Bu? Bentar, Bapak. Ini Bapak, yang nomor 6. Nah, sekarang dicek lagi ada yang salah nulis di situ. Nih, K-nya Bapak, Kalimantan Selatan. Keringatan. Harusnya besar hurufnya. K sama S. Belum tahu ya. Nih juga Pak Lurahnya tepat aja sudah. Nih juga Kalimantan Selatannya, S-nya harusnya besar. Ini kekurangan akhiran an. Baru-baru itu apa itu? Yang mana, Pak? Kalimantan Selatan, baru-baru itu apa? Ada mendengar ulun, Pak? Kalimantan Selatan baru-baru ini. Nah, itu memang tidak ada apa-apa ya. Antara kata ulang apa itu?
kata ulang kada ulun kasih ininya. Oh gitu. Terus apa lagi yang salah? Ininya juga tadi tuh kayak sudah Bapak. Udah ya. Jadi ini soalnya jenisnya apa? HOTS ini Pak. Termasuk C berapa ini? C4 Bapak. Sama ya. Menganalisis langkah awal yang harus dilakukan Doni. Oke, terima kasih Bu ya. Artinya sudah mulai sangat paham Ibu dengan hal soal-soal ini ya. Jadi ciri soal HOTS itu apa Bu? Ciri HOTS itu memerlukan berpikir kritis Bapak, berpikir yang lebih tinggi, pemikiran yang lebih seperti itu Bapak. Nah, gitu ya. Tidak hanya hafalan, tapi memerlukan berpikirnya gitu Bapak, berpikir yang lebih tinggi. Ini nomor 6 ini Ibu sendiri bikin atau bukan? Bikin sendiri Bapak, makanya kalimatnya terpuntal. Nah kalau bikin sendiri, jadi kalau HOTS itu pasti beda dengan siapapun. Itu ciri soal HOTS ya. Okay. Dan sesuai konteks. Konteksnya tadi ini banjir. Nah jadi pun ceritakan banjir. Nah saya tanyakan nih. Nah berarti itu salah satu bahwa soal HOTS itu pasti tidak ada di buku-buku lain. Karena sudah dikreasi oleh seorang guru, bikin bagus. Nah tentunya ini memerlukan gurunya bikin juga kira. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi nanti ya soal-soal yang tadi yang salah-salah bikin ini dibetulkan lagi sehingga ketika anak membaca itu saat dia membaca itu kita juga memberikan pembelajaran bahwa soal ini sudah bagus dibikinnya, diketikannya tidak salah. Nah itu sangat membantu mereka. Jangan sampai salah ya, karena beberapa ini ada salah soal ketikannya itu. Ya, nanti Bapak. Belum usah. Nanti dianggap siswa itu kan dianggap siswa begini. Oh ternyata tulisan terima kasih itu tanpa E juga boleh. Ya enggak? Misalnya di itu kan ucapkan terima kasih. Nah itu. Jadi bahasa sangat penting juga. Demikian Bu ya, terima kasih. Ya Ibu sudah menyelesaikan ini. Kembalikan kepada Pak Setiarso. Silakan Pak. Seti sudah selesai. Ya, terima kasih Pak. Silakan Ibu Rianawati untuk istirahat karena sudah selesai. Kiranya kita akan masuk nanti peserta berikutnya Ibu Sri Jumiati. Oke, terima kasih Bapak, Pak Rusmansyah, Pak Sutiarso. Saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak. Iya.